Oke guys, jumpa lagi di bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang dendam zona pemula. Jadi seperti kita tahu ya, setiap segala sesuatu tuh harus dimulai dari awal ya. Untuk memulai juga kadang butuh waktu ya. Ada yang takut, ada yang nggak berani mulai, ada yang udah mulai terus down, jatuh ya, bangkrut atau gagal, itu nggak mulai lagi. Ada yang berusaha bangkit tapi nggak bangkit-bangkit. Ya mungkin kayak Siltiman ya, berusaha bangkit tapi nggak bangkit-bangkit. Cuma bukan berarti nyerah gitu, habis gagal terus nyerah. Enggak, kita harus berusaha ya. Meskipun nggak bisa, ya, ya Pak, nggak bisa buru-buru gitu, tapi tetap harus gimana caranya bisa bangkit, lanjut menuju puncaknya target. Nah, di sini ada beberapa ya hal ya. Jadi namanya pemula itu pasti akan ada macam-macam ya, keraguan, bingung dan lain-lain ya. Makanya gimana caranya agar jangan jadi pemula terus. Jadi namanya mungkin kita pernah ditipu atau kita pernah salah jalan ya, maka kita jadinya dendam gitu. Ini pemula nih brengsek sekali gitu. Gimana caranya biar gue nggak jadi pemula mulu gitu. Ini kan berusaha keluar dari zona pemula atau zona nyaman ya. Kadang ada orang yang gagal, jatuh terus ya udah nggak bangun lagi. Dia suka di zona nyaman aja, nggak gagal, nggak ya stagnan gitu aja hidupnya ya. Beda kalau yang berusaha bangkit, mengejar target lagi, berusaha untuk ke jalur lagi, itu hidupnya akan ya challenge ya, penuh petualangan, tantangan dibanding cuma stagnan ya, mager ya, kepo-kepo produk-produk baru, kepo-kepo duitnya habis buat belanja-belanja doang, terus ya nggak mulai, nggak produksi, nggak jualan, ujung-ujungnya ya salah jalan, ambil profesi atau pekerjaan yang udah banyak persaingannya kayak ojol atau kerja ya, maksain kerja yang penting gue bisa dapat duit. Nah ini yang penting gue bisa dapat duit, inilah yang jadi apa ya, penghambat ya. Di sini kita harus gimana caranya, bukan masalah dapat duit tapi gue mau dapat duitnya berapa. Emang harus ada pengorbanan ya, kayak gue mau dapat duit sebulan 10 juta gitu, 1.000 dolar atau 10 juta. Ini harus ya benar-benar ngebut gitu loh, benar-benar kita harus mencambuk diri, kita harus gimana caranya. Ibaratnya kalau kita naik kuda deh, itu gimana caranya, karena kudanya gitu kita ya, kita juga yang ngendarain, apalagi model solopreneur gini, semua senjata kita yang pegang semua ya. Kayak misalnya oke lah bukan kuda tapi kayak motor atau mobil gitu ya, kita mau ngegas harus injek gas, harus ganti gigi atau gimana caranya ya, kita yang ngendaliin. Nah di sini permasalahannya adalah panggilan-panggilan ya, panggilan-panggilan kegagalan ini kadang susah ditinggalkan ya. Ini dia permasalahan. Jadi kalau kita udah gagal kadang ya sakit hati, itu dendam, makanya dendam. Nah di sini gimana caranya dendamnya dialihkan biar biar jangan jadi pemula terus tapi benar-benar meninggalkan zona pemula. Gimana cara kita bukan pemula lagi gitu. Sedangkan berdasarkan pengalaman Sirtiman, yang namanya pemula itu berapa kali Sirtiman ketemu, lihat rata-rata mereka ini ya nggak action, minta di eh, minta dimanjain, minta di ini untuk yang ini ya, untuk yang gratisan dan
berbayar sama ya, gratisan itu lebih parah ya, mereka benar-benar udah ini deh gitu, udah akut gitu. Yang berbayar pun begitu, perbeda apa ya, beda 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 pandangan ya. Berbayar tuh kayak mereka udah bayar, terus ya lo bikin gua sukses dong, bikin gua kaya dong, nah kayak gitu. Jadi kayak apa ya, mereka nggak mau usaha, gua udah bayar nih. Kalau gua usaha sama aja dong, kayak itu jadinya dia capek juga, ada mentalnya kayak gitu. Di sini gimana caranya biar segera keluar dari zona nyaman? Oke, langsung step by stepnya. Yang pertama ya, kita mulai ya. Sebenarnya intinya sih kembali ke formula bisnis online kan ya. Pertama ini ya memilih sumber pendapatan. Oke lah, yang di sini harus apa ya, harus realistis. Kalau yang dulu pernah gagal, harus tahu kekurangannya. Kalau mau coba lagi ya harus tahu. Mau ganti model silahkan, kalau misalnya masih muda, waktunya banyak, itu mau ganti model bisnis nggak apa-apa. Misalnya dari affiliate ke buat website atau jasa jasa online seperti itu. Kalau Sirriman sudah tidak muda lagi, jadi kalau ke arah freelance itu ya kayaknya udah nggak cocok gitu. Sirriman pengennya yang lebih ya, kalau dulu mungkin masih bujang ya masih bisa ya begadang-begadangan, banyak ngerjain job untuk klien. Cuma sekarang ya paling lebih mengarah ke passive income, bikin produk digital. Mungkin kalau bikin website juga buat sendiri aja, tapping mesin duitnya alias pendapatan otomatisnya ya kayak gitu gitu. Arahnya ke situ. Nah, di sini untuk kesitunya gimana? Selalu yang saya menggunakan jurnal. Jadi jurnal ini ya rencana kerja ya. Rencana kerja ini jangan cuma dibikin rencana ya. Rencana ini harus diselesaikan ya, harus dituntaskan. Ibaratnya ini job dari ini bos gitu. Ini harus dituntaskan meskipun kita tahu bosnya ini kita sendiri gitu. Ini emang arahnya ke uh, solopreneur ya. Soalnya ya ya lebih aman ya kalau ke dunia freelance itu. Selain Sirtiman juga udah nggak ke situ lagi. Dunia freelance itu akan menemukan banyak persaingan ya, mungkin kayak ojol. Kalau di offline, di freelance ya ketemu yang online itu sama, persaingannya banyak ya. Mau ke daftar ke situ semana aja akan ketemu, apalagi di luar negeri akan ketemu orang dari India, orang dari Filipina, itu mereka jago-jago skillnya gitu. Untuk orang Indonesia ya kudu asah terus ya keterampilannya, bisa desain, bisa edit video, bisa desain gambar, bisa bikin produk, copywriting seperti itu. Jadi ya harus perdalam, tambah tambah sama diasah terus keterampilan ya, skillnya. Bisanya apa, bisa masak, bisanya. Yang jelas untuk di dunia online ya tetap butuh namanya skill jualan sama skill marketing gitu aja. Kalau jualan ya benar mungkin ya ada hal-hal yang misalnya harus DM langsung ketemu orang gitu, atau tatap muka gitu. Kita harus bisa jualan. Dan kalau untuk marketing kita bisa promo ya, promonya nih gimana, promonya di mana, channel YouTube atau di TikTok, bayar atau gratis, email marketing atau ngeblas kayak gitu, ngeblas di WA atau apa. Jadi gimana caranya nyocokin sama skill, nyocokin sama minat, dan tuntaskan ya jurnal kerjanya. Jurnal kerja kita tahu targetnya berapa. Tahun ini saya mau dapat 100 juta. Bagi per 1 tahun 12 bulan, bagi 12 ya sebulan sekitar 8 jutaan. Dibagi lagi ya, dibagi 4 ya. 4 itu ya setiap minggu ya. Mungkin setiap bulan launching produk satu, dibagi 4 kerjaannya, buat produk, cari affiliate, launching, sama promo.
promo bulanan ya, seperti itulah gitu. Jadi namanya buat produk ini nggak cuma buat produk doang, yang pertama emang rencanain ya udah jelas. Di sini bahas rencana Sirtiman, contohnya ya menggunakan DeepSeek AI. Jadi Sirtiman ini pengen membuat ebook tentang 10 ebook Dendam Zona Pemula. Sirman minta ide ya, 10 ide aja itu akan dipilih. Jadi setelah Sirman pilih nomor 1, lanjut. Nah, di sini minta dijabarkan ya kerangkanya kayak gimana. Sampai di sini emang nih ada kerangkanya, kita bisa lihat kerangkanya ya. Dari sini ini sebenarnya udah enakan gitu. Enakannya kita bisa tambah suntik cerita kita sendiri, pengalaman kita sendiri, keterampilan kita sendiri, ya humor-humor atau apa yang diingat ya, pengalaman-pengalaman yang diingat, jadinya membuat e-booknya bisa lebih unik ya, nggak cuma compas. Nah di sini ada ada teknik dari Sirtiman juga, biar gimana caranya e-booknya ini jangan terlalu AI banget ya. Ini emang setelah kerangkanya udah ada, di sini Sirtiman lanjut istilahnya melebarkan atau memperbanyak kata-kata, atau ya gimana caranya biar cuma tetap ya kita dong ngelihat dari poin ini, dia ngasih poin ini. Nah di sini kita minta gimana caranya agar apa sih di sini kreativitas kita ya, gimana caranya biar di sini contohnya buatkan pembuka yang mengharukan dan memotivasi para pemula agar jangan terjebak di zona nyaman dan segera ambil tindakan. Nah, ini perintah Sirtiman ya. Jadi ini ada dari pembukaan ini ada 2 poin doang gitu. Cuma Sirtiman minta dibuatkan. Dan setelah jadinya kayak gini, ini pembukaannya panjang juga ya, halaman pembuka. Nah sampai sini, nah dikasih saran sama dia tambahkan detail personal. Nah, ini kita bisa ganti sama cerita kita sendiri gitu. Misalnya dia ya inilah, oh ada pilihan-pilihan, kita bisa ambil 1 atau 2 itu poin-poin pilihan-pilihan. Ini kita nggak coba segini aja, di Word atau di MS Word atau di pokoknya edit 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 kontennya ya. Kita dari sini ada gambaran ya. Nah, gimana pakai kata-kata kita sendiri, tapi juga jangan terlalu apa ya lama. Itu gimana caranya nih, kita harus pinter-pinter ya, ini banyak gitu. Kalau kita ngoprek pakai kata-kata sendiri ini bakal lama. Itu gimana caranya biar cepat tapi ya cukup lah, itu cukup unik, cukup ya, cukup bisa sinkron ya sama kita gitu. Jadi ya buku itu sinkron sama kita, yang baca juga oh bener ceritanya, oh dari orangnya bener nih kayak gitu, gimana caranya gitu. Ini lanjut kayak bab 1. Ada tambahannya nih, buatkan detail penjelasan disertai arahan harus input kisah nyata pribadi. Nah ini di sini tambahin lagi agar bisa eksplor, ceritakan ala drama, film, sinetron, sehingga para pembaca tidak bosan. Nah yang kayak gini-gini nih kreativitas kita nih, mau kayak ala sinetron, mau kayak ala ya komedi atau apa, mau kayak bikin orang ini gimana caranya baca tapi nggak apa sih, biasanya kalau baca males banget deh gitu. Biasanya biar ngikutin terus gitu, kayak sinetron sinetron sampai serinya ya nyambung terus itu, tambah terus. Ini gimana caranya biar mereka stay, ada cerita-cerita, ada gimana caranya action, mereka bisa action ya dari cerita action. Ibaratnya nih gue udah cerita pengalaman gue nih, tinggal lo nih, lo nya mau gimana, mau rungkat atau mau berubah gitu aja kan, intinya kayak gitu. Terus ya bab 2 bab 3 juga dikasih tetap sentuhan ini sentuhan
kreativitas kita. Jadi kita membuat produk, dan ya karena dendam zona pemula ini, nanti pokoknya silahkan di ini ya, dikepoin terus hasilnya kayak gimana, soalnya Sherman juga baru tahap ini doang, tahap kerangka sama kerangka sama arahan gitu. Ini tahap eh, belum tahap ke ini masih kosong ya, belum tahap di bagian uh, writernya gitu ya, atau MS Word, atau di sini pakainya dokumen writer gitulah gitu. Ini masih kosong, benar-benar belum satu huruf pun ya. Tapi udah dicopas ke teks ya, udah dicopas, itu pun kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu banyak copas itu, karena di DeepSeek ini emang perbedaannya dia bisa detail ya, bisa nerangin, ngasih saran kayak gini, tips-tipsnya ini nih. Dengan tips ini kita bisa ternyata dapet ide nih dari tips ini kayak gitu. Jadi kayak gitu guys, untuk dendam zona pemula ya, agar pemula ini jangan kelamaan. Kalau habis gagal, kalau habis rungkat, kalau habis bangkrut, segera ya bangkit, mulai lagi, start lagi gitu. Malah ada yang ya pemula yang nggak start itu ya udah parah gitu, ibaratnya udah mau jadi apalah mereka hidup di zaman sekarang, nggak ada produk, nggak ada produktivitas, ujung-ujungnya cuma jadi ya itulah, sampah masyarakat. Jadi netizen, jadi buzzer kayak gitulah, buzzer nggak jelas ya. Ya, dia gabung ke komunitas, dia nonton podcast kayak gitu, akhirnya hidupnya sibuk komen-komenan aja, sementara untuk dianya sendiri zong gitu ya, nggak punya produk, nggak punya hasil karya gitu. Oke guys, kalau ada yang mau tanya seputar dendam zona pemula ya, kalau kalian misalnya merasa dulu pernah ya mulai bisnis online, terus kendala ini kendala itu, tulis aja di bawah. Juga yang berusaha untuk bangkit, tulis aja gimana, tanya apa aja, gimana caranya, tanya spesifik ya, tanya spesifik sekarang kalian nih posisinya di mana, juga apa aja, bisnis apa yang jelas. Oke, jadi itu aja guys, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya, goodbye.